Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Sol Zero. Kali ini kita akan melanjutkan drama Korea Remember War of the Sun. Di part kemarin kita udah mengetahui bagaimana Jinwoo keluar dari masalahnya dan hampir mati akibat ditembak. Oke, sebelum melanjutkan part 8, saya sarankan kalian subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Oke, check this out. Setelah mendengar itu, ayah Nam Il-ho jadi marah kepada Nam Gyu-man karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah itu, Shin berpindah ke Seo Jinwoo yang menemui ayahnya, dan Jinwoo memberitahu bahwa sidang akan dilanjutkan. Tapi ayah Jinwoo malah gak mau melanjutkannya karena teringat perkataan Nam Gyu-man saat menemuinya. Kemarin dimana dia bilang bahwa kemampuan melupakan pembunuhanmu adalah kelebihan. Tapi Jinwoo menjawab bahwa dia yang ngomong begitulah pembunuh aslinya, membuat ayah Jinwoo menjadi mau melakukan sidangnya. Malam pun tiba. Ternyata penyakit ayah Jinwoo tambah parah hingga dia memiliki sakit perut kronis. Tapi dokter rumah sakit itu malah tidak peduli. Shin berpindah ke Nam Gyu-man yang menemui Park Do-ho, tapi Nam Gyu-man di situ hanya marah-marah karena Park Do-ho melakukan tugasnya dengan buruk. Setelah itu Park Do-ho pergi ke restoran untuk menenangkan diri. Tiba-tiba pengacara Tak muncul bersama dengan seorang detektif. Ternyata detektif itu adalah orang yang menyelidiki kasus ayah Park Do-ho pada saat meninggal, tapi entah mengapa tiba-tiba dia diturunkan pangkatnya. Ternyata ayah Park Do-ho dulu dituduh mabuk saat mengemudi. Setelah itu Park Do-ho pergi bertemu dengan Nam Gyu-man dan jaksanya. Nama jaksanya adalah Chai Jin-gyung. Ternyata Park Do-ho dan Chai Jin-gyung udah pernah saling kenal dulu saat di universitas. 연수원 때만 해도 언니를 돈을 주고 살 수 있다고 생각하잖아. Shin berpindah ke Jinwoo ingin menemui saksi yang bersedia menjadi saksi ayahnya. Tapi ternyata dia udah pindah rumah karena disuap oleh Sobum. Di kantor, Jinwoo meminta untuk asistennya itu terus melacak Park Dae-so, nama saksi itu. Setelah itu, Jinwoo pergi untuk mengamankan saksi lainnya. Di sisi lain, ternyata Lee In-ah diminta untuk menjadi jaksa dalam kasus pembunuhan ayah Jinwoo. Ternyata di sini Hong Musuk berniat untuk membuat In-ah keluar dari jaksa dengan dipaksa menjadi yang In-ah udah pasti tahu siapa pelakunya. Ternyata Jinwoo pergi menemui dokter yang menjadi pemeriksa ayah Jinwoo. Ternyata dokter itu udah menjadi kepala deputi rumah sakit Il-ho Group. Dan di sini Jinwoo memintanya untuk bersaksi pada saat sidang besok dengan mengancamnya akan membongkar seluruh pemeriksaan palsu yang dia lakukan, membuat orang-orang yang dia palsukan itu masuk penjara. Di sisi lain, ternyata Park Do-ho sedang memeriksa kembali kasus kecelakaan ayahnya. Dan di sini, sekarang dia tahu bahwa yang membuat ibu dan kakak Jinwoo meninggal adalah ayahnya. Setelah itu, Park Do-ho pergi menemui ayah Jinwoo. Tapi saat di situ hanya membuat dirinya semakin merasa bersalah kepada Seo Jinwoo. Dan dia pun pergi ke tempat di mana dia menyimpan bukti video Nam Gyu-man membunuh. Dan Park Do-ho berniat untuk memberikannya ke Seo Jinwoo. Shin berpindah ke Nam Gyu-man yang ingin menyuap Seo Jinwoo. Tiba-tiba Park Do-ho muncul. Karena hal itu Park Do-ho tidak jadi memberikan DVD-nya dan malah mendukung Nam Gyu-man. Sidang pun dimulai. Tapi ternyata Lee In-ah tidak bisa menjadi jaksa dan duduk di kursi juri. Dia pun diganti oleh jaksa lainnya. Sidang pun dimulai di mana diperlihatkan video pengakuan dari almarhum Kim Hyun-ok. Yang menjadi saksi pertama, ternyata seorang pegawai dari toko yang ada di sekitar Jinwoo menemui almarhum Kim Hyun-ok.
Dia melihat bahwa almarhum bertengkar dengan Jinwo saat itu dan dia juga melihat terdakwa Kim Hyun Ok merasa tertekan saat itu. Tapi setelah itu saksi berikutnya adalah anak dari Kim Hyun Ok dan ternyata yang merekam video itu adalah dia dan dia bersaksi bahwa ibu membuat video itu tanpa terpaksa dan atas kemauannya sendiri. 서준우 씨를 찾아가 드린 거예요. Sidang pun dijeda sebentar. 검사복 입고 방청석에 앉은 검사. Tapi setelah sidang mulai kembali dan saksinya masuk, Jinwo tiba-tiba pusing dan seperti melupakan apa yang dia lakukan di situ hingga membuatnya pingsan. 정리! 우리 지금 물세 지금 당장! Setelah sadar, Jinwo memaksakan diri ingin melakukan pembelaannya lagi secepatnya. Sidang pun dimulai. Ternyata dokter itu mengatakan semuanya dengan jujur. Tapi yang dia tidak mau sebut adalah orang yang di belakangnya siapa. Dan selalu ngomong bahwa itu kemauannya sendiri. Sidang pertama pun selesai. Setelah itu Nam Juman menemui dokter itu dan membuatnya dipecat dari rumah sakit Ilho Group. Di sisi lain ternyata ayah Jinwo udah mengingat Jinwo kembali. Bahkan kenangannya. 너 5살 때 처음 알았던 거라 그게 평양을 건너 해서양을 건너 아빠랑 나 진짜 행복한 기억 많네. Bahkan kenangannya dulu. Setelah itu Jinwo pergi mengawasi Kwak Hangso dan Jinwo mintanya untuk menjadi saksi karena apabila Kwak Hangso tidak melakukannya, Kwak Hangso pasti akan dibunuh oleh Nam Juman. 진실을 말할 기회를 줄게. Di sisi lain ternyata Lee In-ah mengundurkan diri dari jaksa. 죄값 물을 겁니다 반드시. Tapi saat dia memberitahu orang tuanya, In-ah dimarahi. Malah sampai ibunya mengusirnya dari rumah jika tidak bilang ke atasannya bahwa dia melakukan permohonan palsu. 얼른 나가. Di sisi lain Pak Doho dan Suk Jo-il menemui Nam Juman, tapi di situ Nam Juman hanya merendahkan ayah Pak Doho. 사장님 한 잔 받으시죠. 네. Setelah Nam Juman pergi, Pak Doho bertanya ke Suk Jo-il apakah dia sesuatu kenapa ayahnya dulu mencoba kabur dari Korea Selatan. Tapi Suk Jo-il tidak mengetahui apapun tentang itu. Dan Pak Doho bilang akan membantu Jinwo dalam sidang kali ini karena Pak Doho merasa sangat banyak berhutang kepada Jinwo. Scene berpindah ke Lee In-ah yang pergi menemui Jinwo dan ternyata Lee In-ah kabur ke kantor Jinwo. Tapi di sisi lain ternyata ayah Jinwo kesakitan di penjara. 그냥 냅둬 요즘 따라 다 난리야. Pagi pun tiba. Di sini Lee In-ah berniat membantu Jinwo untuk persidangan kali ini. Tapi tiba-tiba Jinwo ditelepon dan dia buru-buru pergi ke suatu tempat. 서병환 어디가? Ternyata ayah Jinwo dirawat di rumah sakit akibat sakit perut kronis. Scene berpindah ke Song Jae-ik yang memata-matai Sobum dan dia mendengar informasi tentang jam 9 malam di pembuangan. Malam pun tiba, ternyata Kwak Hangso akan dibunuh di pembuangan itu. Tapi untungnya Kwak Hangso ditolong oleh Jinwo. 쥐도 새도 모르게 확실. 남규만 이 쓰레기 같은 놈이 날? Dan membuat dia berniat untuk membantu Jinwo saat persidangan. Di sisi lain, Pak Doho pergi menjenguk ayah Jinwo dan meminta dokternya untuk melakukan yang terbaik ke dokter menyelamatkan Seo Jae-hyuk. 최선을 다하겠습니다. Tiba-tiba dia bertemu dengan Jinwo dan ngomong 내일 법정에서 갚을 끼다. bahwa Pak Doho pasti akan membayar perbuatannya terhadap ayahnya Jinwo. Keesokan harinya pun tiba. Ternyata Pak Doho berniat untuk memberikan videonya saat sidang.
Sidang pun dimulai, tapi di sisi lain Park Do-ho dihalangin oleh Suk Jo-il dan dipukuli anak buahnya yang membuat Park Do-ho tidak memiliki respek lagi kepadanya. 네 무덤이다. 가자. Di sisi lain, Kwak Hang-seo menjadi saksi. Awalnya dia bersaksi apa adanya. Akan tetapi, saat Jin-woo bilang apakah kamu melakukan tuduhan palsu, dan Kwak Hang-seo malah bilang 아니요. 그런 적 없다고 했습니다. ternyata di sini Jin-woo dijebak untuk menyelamatkan Kwak Hang-seo dan ternyata pembunuhan semalam hanya rekayasa dan membuat ayah Jin-woo masih tidak memiliki bukti kuat untuk tidak bersalah. 변호인, 최후 변론하세요. Sidang selesai, Jin-woo diminta untuk melakukan pembelaan terakhir. 피고인은 알츠하이머 접견실에선 전 그 모습을 똑똑히 알츠하이머와 그 합병증으로 인해 오늘 Tapi tiba-tiba dia ditelepon oleh manajernya bahwa ayahnya telah meninggal dan membuat dia bersedih di situ. 변호인, 최후 변론 중단합니까? 공동 변호인. 제 아버지가 힘이 있는 사람들은 후더라도 제대로 치료를 받거나 이제 피고인은 Setelah mengeluarkan semua unek-unek Jin-woo, akan tetapi karena Jin-woo tidak memiliki bukti kuat membuat ayah Jin-woo tetap didakwa hukuman mati. 원심에서 피고에게 내린 사형을 Setelah selesai, Jin-woo langsung pergi ke ayahnya dan dia pun melihat mayat ayahnya. Di sisi lain, Nam Il-ho sedang melakukan perayaan ke-6 bahwa sekarang dia menjadi ketua grup Il-ho Live. 1호 생명 남규만 사장을 Di sisi lain, Jin-woo mengenang tentang ayah Jin-woo dan 사랑하는 우리 아들 밥 잘 챙겨 먹 항상 아빠 옆에서 우리 아들